Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa aja hal-hal paling mendasar di dunia digital yang sebenarnya wajib kita tahu? Hari ini kita nggak akan buka buku teks yang tebal. Justru sebaliknya, kita bakal membedah sebuah soal ujian informatika anak SMA buat ngebongkar konsep-konsep kunci yang jadi fondasi dunia digital kita. Oke, yuk kita lihat lebih dekat. Ujian ini tuh bukan sekedar kumpulan soal loh, tapi ini kayak peta jalan yang nunjukin pengetahuan esensial apa aja yang kita butuhin buat selamat di era teknologi sekarang. Dari cara komputer mikir sampai cara kita nyambung ke internet, semua dasarnya ada di sini. Ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu logika di balik cara sebuah komputer berpikir. Terus, kita naik level ke software atau aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Habis itu, kita lihat gimana semua perangkat ini bisa saling ngobrol lewat jaringan. Lalu kita jalan-jalan di dunia maya. Dan terakhir, kita akan bahas satu pola pikir yang bisa jadi mengubah cara kalian dalam menyelesaikan masalah. Sip, bagian pertama, logika inti komputer. Sebelum kita ngomongin aplikasi canggih atau internet, kita harus paham dulu gimana sih sebenarnya mesin ini berpikir? Ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita omongin. Nah, ini pertanyaan paling fundamental yang juga jadi soal di ujian ini. Sebelum kita bisa ngerti AI atau coding yang rumit, kita mesti paham siklus paling dasarnya dulu. Gimana ceritanya sebuah klik mouse bisa tiba-tiba nampilin gambar di layar? Jawabannya sesimpel ini loh, semua. Dan saya ulangi ya, semua proses komputasi itu ngikutin siklus 3 langkah ini. Kalian ngetik halo itu input, komputer memproses huruf-huruf itu proses, dan tulisan halo muncul di layar itu output. Simple banget tapi fundamental banget. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tahap proses itu? Siapa yang kerja keras? Nah, jawabannya ada di soal ujian ini. ALU, atau Arithmetic Logic Unit. Anggap aja ini adalah otak matematika super cepat di dalam prosesor komputer kalian, yang ngerjain semua hitung-hitungan dan perbandingan logika. Tentu aja, komputer kan nggak ngomong pakai bahasa kita. Mereka pakainya bahasa angka. Seperti yang disinggung di soal ujian, semua yang kalian lihat di layar, tiap huruf, gambar, dan video, itu sebenarnya cuma diwakilin sama kombinasi sistem angka kayak biner yang isinya cuma angka 0 dan 1. Jadi, pas kalian ketik huruf A, komputer itu lihatnya ya cuma deretan angka tertentu. Oke, kita udah ngintip sedikit logika di dalam mesinnya. Sekarang, yuk kita geser ke bagian yang kita lihat dan kita pakai tiap hari, perangkat lunak alias software. Sekarang kita bedain dua hal penting yang juga diuji. Coba deh, bayangin komputer kalian itu kayak rumah. Sistem operasi kayak Windows atau macOS itu fondasi, tembok, dan listriknya. Dia manajer seluruh rumah. Nah, sementara itu, perangkat lunak aplikasi kayak Microsoft Office itu perabotan dan alat-alat di dalamnya yang kalian pakai buat ngerjain sesuatu. Dan gimana cara kita berinteraksi sama semua program ini? Salah satunya ya pakai icon, sebuah konsep simple tapi revolusioner yang ditanyain di ujian. Coba bayangin, repotnya kalau kita harus ngetik perintah panjang buat setiap hal kecil. Icon mengubah itu semua. Ngasih kita jalan pintas visual yang bikin kita bisa ngejalanin fungsi rumit cuma dengan sekali klik. Nah, keajaibannya tuh baru kerasa. Pas aplikasi-aplikasi ini bisa ngobrol satu sama lain. Soal ujian ini ngasih contoh pakai fitur mail merge. Bayangin dah, kalian punya daftar ratusan nama di spreadsheet Excel. Daripada ngetik ratusan surat satu-satu di Word, kalian bisa gabungin keduanya. Cuma dengan beberapa klik, Word bakal otomatis bikinin surat yang isinya udah disesuaiin buat tiap nama di daftar kalian. Inilah kekuatan efisiensi dari software. Komputer sendirian aja udah hebat, tapi kekuatan sesungguhnya muncul pas mereka mulai nyambung dan ngobrol satu sama lain. Yuk, kita lihat gimana caranya mereka terhubung. Jaringan itu skalanya beda-beda. Anggap aja LAN itu Wi-Fi di rumah atau kantor kalian. WAN itu ya internet itu sendiri yang nyambungin seluruh dunia. Dan seperti yang ditanyain di soal, ada yang di tengah-tengahnya, yaitu MAN, atau Metropolitan Area Network, yang misalnya bisa nyambungin semua gedung sekolah dalam satu kota. Tapi gimana sih koneksi fisik ini sebenarnya dibuat? Kita sering banget kan nganggep remeh kabel yang nyambungin laptop ke internet. Tapi soal ujian ini ngingetin kita betapa presisinya teknologi di balik kabel itu. Dan ini dia jawabannya. Kelihatannya sih cuma kabel warna-warni acak ya kan? Tapi jangan salah, ini ada aturan globalnya yang presisi banget soal urutan warnanya. Tujuannya simple, mastiin data digital bisa ngalir lancar tanpa gangguan. Satu aja kabel kecil ini salah posisi, udah deh, koneksi internet bisa gagal total. Kabel ini nama teknisnya UTP, dan konektor plastik bening di ujungnya yang udah kita kenal banget itu namanya RJ45.
Jadi, ya kombinasi simple dari kabel UTP dan konektor RJ45 inilah yang jadi tulang punggung koneksi internet kabel di seluruh dunia. Oke, kita udah nyambung ke jaringan. Sekarang ayo kita jalan-jalan di World Wide Web dan cari tahu gimana cara kita nemuin alamat di sana. Domain itu ya gampangnya alamat website yang gampang diingat. Sama kayak kalian lebih gampang ingat Jalan Merdeka nomor 1 daripada harus ngapalin koordinat GPS-nya, kita juga lebih gampang ngetik nama website daripada ngapalin deretan angka alamat IP yang ribet. Kalau domain itu alamat rumahnya, nah hosting seperti yang dijelasin di soal ini, itu adalah tanah sama bangunannya. Hosting itu layanan yang nyediain tempat buat nyimpen semua file, gambar, dan data website kalian, biar orang lain bisa datang berkunjung kapan aja dari seluruh dunia. Sekarang, ngomongin keamanan. Pas kalian buka sebuah website, gimana kalian tahu data kalian aman? Nah, disinilah peran sertifikat SSL. Anggap aja ini KTP digitalnya si website, buat mastiin kalau website itu asli dan buat mengunci data yang dikirim antara kalian dan website itu. Jadi, lain kali kalian lihat ikon gembok kecil di browser, itu artinya koneksi kalian aman dan terlindungi dari pengintai. Kita udah bahas hardware, software, sama jaringan. Tapi ada satu konsep terakhir yang paling penting, yang ngehubungin semuanya. Dan ini bukan soal teknologi, tapi soal cara kita mikir. Ini dia puncaknya, computational thinking atau berpikir komputasional. Soal ujian ini menggambarkannya sebagai metode pemecahan masalah. Intinya gini, kalau ketemu masalah gede, jangan panik. Pecah-pecah dulu masalah itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil, logis, dan lebih gampang diurusin. Contohnya, gimana cara bikin sarapan? Ya, dipecah jadi keluarin bahan, masak telur, siapin roti, gitu kan? Dan slide ini ngengasin poin terpentingnya. Ini tuh bukan cuma soal ngoding atau cuma buat programmer. Ini tuh pola pikir. Sebuah pendekatan fundamental buat mecahin masalah di bidang apapun. Mulai dari ngerencanain proyek bisnis, ngelakuin riset ilmiah, bahkan sekedar ngatur jadwal harian kalian. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Coba pikirin satu tantangan yang lagi kalian hadapi sekarang. Apa inputnya? Proses apa yang perlu kalian lakuin? Dan apa output atau hasil akhir yang kalian harapkan? Ternyata, logika paling dasar dari komputer bisa jadi senjata pemecahan masalah paling keren yang kita punya.